Tuhan dan Juru Selamat. Ada masa depan di dalam Dia. Ada pertolongan, ada pengharapan. Amin. Hari ini kita membahas firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan dari Persatuan Gereja Indonesia, yaitu damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Kenapa? Damai sejahtera Kristus. Kenapa fokus di tengah keluarga? Menurut statistik dan research dan bilangan research, ya, research Kristen, bahwa keluarga-keluarga Kristen juga sekarang sedang menghadapi banyak masalah. Padahal keluarga adalah unit masyarakat yang terkecil. Keluarga kuat, keluarga sehat bisa menggarami masyarakat, bisa jadi terang buat masyarakat. Tapi keluarga yang sakit, keluarga yang terpecah, keluarga yang tidak solid, tidak bisa jadi garam buat dunia, tidak bisa jadi terang buat dunia, tidak bisa jadi cahaya bagi kegelapan dunia. Sebab itu, melalui Paskah, kita berharap, kita berdoa, kita berusaha supaya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing ada damai sejahtera Kristus. Amin. Supaya di antara kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing ada damai sejahtera Kristus. Amin. Supaya kita bisa jadi garam terang, supaya orang lihat dan mereka akhirnya bertanya, kok bisa kita bisa bersaksi? Itu karena anugerah Tuhan Yesus. Dan akhirnya orang mengenal Tuhan Yesus. Saudara, kita buka dari Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sebelumnya murid-murid yang lain sudah melihat Yesus menampakkan diri, tetapi Thomas tidak. Kenapa Thomas tidak? Ayo, kenapa Thomas tidak melihat Yesus waktu Yesus menampakkan diri dalam komunitas itu sebelumnya? Karena dia tidak datang dalam pertemuan. Rugi kan? Sebab itu setialah beribadah, saudara. Amin. Setia beribadah. Sehingga Thomas di dalam perikop ini berkata, aku gak percaya. Aku gak percaya sebelum aku tusuk nih jariku ke dalam lubang bekas takut di sini dan di sini, aku gak percaya. Teman-teman yang ngomong, iya kami lihat, aku gak percaya sebelum aku lihat. Tuhan maha baik, Tuhan maha sabar, Tuhan maha setia. Tuhan datang gak marah-marahin mereka, oh kamu nih, dan lain sebagainya. Tuhan bilang apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kenapa Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu? Karena apa? Lihat, mereka berkumpul di suatu tempat dan pintu-pintunya terkunci. Mereka ketakutan, saudara. Matius 28 ayat 11 sampai 15 mencatat guru mereka Yesus Kristus telah mati dengan mengenaskan di salib, sebelumnya disiksa, dan beredar kabar bahwa jasadnya diambil, dicuri orang. Tentu siapa duluan yang dapat tuduhan mencuri? Murid. Jadi mereka ketakutan, depresi, stres. Jadi mereka kumpul, tapi pintunya semua terkunci. Yesus datang dan berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera itu shalom. Damai sejahtera itu dikatakan di dalam terjemahan sehari-hari, ketenangan di dalam hati.
Biarlah ada ketenangan di dalam hati kalian. Walaupun saat ini kalian sedang banyak masalah. Kata-kata ini disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu nggak mereka banyak masalah? Tahu nggak? Makanya Tuhan memberkati mereka dengan berkata, kiranya engkau memiliki ketenangan hati, damai sejahtera, shalom bagi kalian. Saudara, pertumbuhan iman itu sejalan dengan pengenalan akan Tuhan. Pertumbuhan iman sejalan dengan pengenalan akan Tuhan. Kalau kita percaya dan mengalami kuasa Tuhan, maka lebih mudah untuk kita yakin, ini cuma sementara. Pasti Tuhan akan tolong saya. Kalau minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu, kemarin Tuhan tolong saya, kali ini pun Tuhan pasti tolong saya. Artinya pengenalan akan Tuhan itu sejalan dengan pertumbuhan iman. Jangan lupa ingat kasihnya. Yang penting itu ingat, Tuhan tolong saya. Tahun lalu, minggu lalu, bulan lalu. Masih napas sampai hari ini. Pasti Tuhan tolong saya. Ingat kasihnya. Iman bisa mandek, bisa hilang, bisa tidak tumbuh lagi, bahkan tidak ada. Kalau apa? Tadi kan iman bertumbuh sejalan dengan pengenalan dan pengalaman hidup dengan Kristus. Iman bertumbuh juga dari pendengaran firman Tuhan. Tapi iman bisa mandek, iman bisa mati, iman bisa hilang kalau apa? Yuk. Tidak setia. Kalau nggak setia, kalau pikiran hidup penuh dengan kecewa, sedih. Masalah semua orang punya, tapi pikiran, perasaan mau diisi dengan pengharapan, keyakinan. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang Tuhan pasti tolong saya. Atau masalah dihadapi dengan stres, sedih, kecewa, ragu-ragu. Itu pilihan. Itu pilih. Sekali lagi, pertumbuhan iman sejalan dengan pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bertumbuh dari pembacaan yang teratur firman Tuhan dan juga pengalaman-pengalaman hidup dengan Tuhan. Kalau kita ingat kasih Tuhan, memfokuskan pikiran kita dengan firman Tuhan, maka masalah kita akan bilang, Tuhan pasti tolong saya. Tanggal 13 lalu kami pulang dari Korea. Kira-kira 2 jam sebelum sampai di Jakarta, mungkin itu di atas Kalimantan atau atas Sumatera, pesawatnya goyang banget, saudara. Ibaratnya naik pesawat tapi kayak naik becak gitu. Kalau naik becak goyang kita bisa lompat. Kalau naik pesawat nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa. Pilot bolak-balik bilang duduk, tentong, duduk. Saya cuma berdoa, Tuhan, udah ini akhirnya Tuhan, kayaknya masih banyak yang belum selesai. Ulang-ulang, Tuhan, kalau boleh kasih kesempatan. Tapi kalau enggak, ya udah Tuhan, tolong John bisa mengatur segala-galanya dengan Michael. Karena Michael udah pulang 2 hari sebelum. Saya sampai pikir begini. Tapi kalau enggak, tolong Tuhan, karena masih banyak hal yang harus dikerjakan. Kalau di atas pesawat goyang terus, kita bisa lompat? Ya udah pasrah aja, betul? Bisa stres, bisa depresi, tapi bisa berserah dan berharap kepada Tuhan. Pilihan. Bilang sama temannya, pilih yang bener bro. Mau hidup terus stres, kecewa,
ragu-ragu, sedih, pahit hati, rugi. Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya damai sejahtera Kristus itu menguasai hati dan pikiran kita? Ibrani 12 ayat 2, kalau Fir. Ibrani 12 ayat 2. Marilah, ayo baca sama-sama. Marilah kita ulang-ulang. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dalam versi firman Allah yang hidup, Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, arahkanlah pandangan saudara hanya kepada Yesus. Yesus pemimpin dan pelatih kita. Yesus telah rela mengalami kematian yang sangat hina di kayu salib, karena Ia tahu telah ada sukacita besar baginya, dan sekarang Yesus duduk di tempat kemuliaan di sebelah tahta Allah. Di dalam terjemahan sehari-hari Indonesia, Ibrani 12 ayat 2 mencatat, dalam pertandingan ini, jadi hidup itu diibaratkan sebagai pertandingan. Mau menang atau kalah? Mau menang apa kalah? Mau menang. Hendaklah mata kita terus memandang ke depan, yaitu kepada Yesus Kristus. Dialah perintis dan pahlawan iman. Dialah yang terutama bagi kita. Ia sudah menyelesaikan pertandingannya dengan sempurna. Yesus tabah menahan penderitaan yang sangat memalukan di kayu salib, karena Ia terus memandang ke depan kepada sukacita yang sudah disediakan baginya di kemudian hari. Sekarang Yesus duduk menantikan kita, saya dan saudara, di mana? Di tempat yang paling terhormat, di tahta Allah. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi, hidup diibaratkan pertandingan. Siapa yang bercita-cita kalah? Siapa yang pengen menang? Ada yang nggak ngangkat tuh. Ini yang nggak ngangkat mau apa ya? Mau kalah mau menang terserah gitu ya? Astaga. Sekali lagi, siapa yang bercita-cita pengen menang? Yeay. Amin. Gimana caranya? Fokus kepada Tuhan Yesus. Contoh hidup Tuhan Yesus. Berjuang sampai akhir dan menang. Berjuang itu gimana? Tidur-tidur, makan kacang, nonton YouTube gitu. Berjuang itu gimana? Susah. Tapi mau menang. Pilihan ya saudara. Pilihan. Kita lihat sekarang Amsal 17 ayat 1. Tolong ya. Amsal 17 ayat 1. Jadi kalau mau damai sejahtera, mau menang, fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus ke kiri atau ke kanan. Karena waktu Tuhan Yesus di dunia ini juga Dia berjuang, menderita, dan sampai menang. Nah, sekarang bicara mengenai rumah tangga ini. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makan daging serumah disertai perbantahan. Dalam terjemahan lain dikatakan lebih baik
cuma ada nasi sepiring daripada banyak lauk pauk tapi ribut mulu. Paling apes nasi gak ada, roti gak ada, tapi ribut mulu. Tuh, lihat Amsal 17 ayat 1. Kehidupan Kristen, kekeluarga Kristen bukan standarnya materi. Kalau saudara ikut dalam konseling pranikah, saudara tahu. Bukan juga harus ada anak. Bukan juga harus ada ukurannya rumah besar dengan fasilitas lengkap, nyaman. Bukan. Kebahagiaan pernikahan Kristen ukurannya bukan pencapaian lahiriah, tetapi damai sejahtera yang dari Tuhan. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menolong, supaya saling maju. Besi menajamkan manusia, membuat sesamanya menjadi lebih. Siapa menajamkan besi dengan tisu dilap-lap? Ada ibu-ibu atau bapak-bapak kalau mau najemin pisaunya atau guntingnya dilap-lap? Kalau mau ditajemin pakai apa? Gerinda, batu asa. Gimana tuh kalau besi itu bisa menjerit? Hah? Sakit, panas. Tapi kalau mau tak lebih tajam, lebih berkualitas, Alkitab bilang besi menajamkan besi. Manusia menajamkan, membuat manusia lainnya lebih berkualitas atau lebih tumpul. Pilihan lagi. Makanya dalam memilih jodoh jangan cuma lihat cakep gantengnya. Tipu. Saya pergi ke Korea jarang tuh yang mukanya kayak Lee Min Ho apa siapa lah itu, biasa-biasa aja. Benar. Yang dimaksudkan dengan kriteria kebahagiaan pernikahan Kristen adalah kalau Tuhan menguasai, menjadi pemimpin yang menjadi dihormati, mengatur dalam keluarga itu. Kalau Tuhan ada lagu, berbahagialah tiap rumah tangga jikalau Tuhan tamu yang tetap. Kalau tamu jarang-jarang bisa pura-pura ya kan, rumah dirapiin, semuanya manis-manis, makan gak berisik. Tapi kalau tamunya di situ terus gak pulang-pulang, tahuan deh semua borok-boroknya. Betul? Artinya Tuhan harus menjadi penguasa utama dalam keluarga kalau mau ada damai sejahtera. Kalau mau ada damai sejahtera, Tuhan harus dihormati. Bagaimana dengan persekutuan ibadah dalam keluarga? Saya ingat pendeta tua yang menikahkan kami, pendeta Paul Theo Buring. Dia bilang seperti ini, Nona, Nyo, orang muda, gagah dan cantik, sudah tua tidak terus cantik. Sekarang langsing, kalau sudah tua melebar ke kiri dan ke kanan, gigi copot, mata buram. Yang tidak boleh, tidak ada mezbah doa dalam keluarga. Mezbah doa dalam keluarga. Jadi kalau mezbah doa dalam keluarga, kalau berantem gimana? Gak bisa lama-lama, betul ya? Ya, saling mengampuni, saling merendahkan hati. Masa berantem nyanyi haleluya tapi benci?
tuh semua, nggak bisa. Saya ngomong ini ada suami saya berjuang, saudara, berjuang gegeter gitu untuk melakukan firman. Tapi pilihan, mau nggak damai sejahtera dalam keluarga? Mau? Atau enggak? Bodoh amat? Mau berjuang untuk menjadikan Tuhan tamu yang tetap. Artinya Tuhan nggak pergi-pergi, Tuhan dihormati. Apa yang Tuhan bilang lakukan, walaupun nggak gampang. Telur, tadi anak sekolah minggu di Cengkareng ada pembagian telur. Telur direbus 4 kilo. Apa yang terjadi? 10 retak. Padahal dia nggak punya kaki, tapi direbus dia goyang-goyang, retak. Apalagi kita punya mulut, punya otak. Lu jual, aku beli. Nah, udah. Syarat aku udah malu. Udah. Perang Palestina dan Hamas. Ada damai sejahtera? Kalau seperti itu, ada damai sejahtera? Suami saya paling suka makan goreng. Saya nggak suka. Saya sukanya semua rebus dan kukus. Tapi itu udah dari sononya. Jadi apa? Ya, harus ada yang goreng, harus ada yang rebus-rebus. Sedangkan saudara sekandung aja kita ada perbedaan, betul? Apalagi yang gak sekandung. Sebab itu pilihan, mau gak damai sejahtera dalam keluarga? Tidak ada cara lain. Fokus kepada apa yang Tuhan Yesus bilang, lakukan. Amin. Fokus apa yang Tuhan Yesus bilang, lakukan. Saudara tahu ada aturan mengenai apa yang harus dilakukan suami. Kalau suami mau didengar doanya, hormati istrimu sebagai rekan. Rekan dikatakan, supaya doamu tidak terhalang. Bapak-bapak kalau sama rekannya berani nggak ngomong nggak sopan? Bapak-bapak kalau sama rekan sekerja, sekantor, berani nggak palanya ditoel gitu, berani nggak Pak? Nah, jadi sama istrinya juga Pak, hormati supaya doamu tidak terhalang. Siapa yang bercita-cita doanya terhalang? Siapa yang bapak-bapak bercita-cita doanya didengar Tuhan? Itu harus doa orang benar. Doa orang benar besar kuasanya bila dengan yakin didoa. Please bapak-bapak, firman Tuhan sudah ada. Tuhan tolong bapak-bapak untuk tambah hari tambah benar. Amin. Kalau ngomong itu yang benar, lakukan apapun yang benar. Takutlah sama Tuhan, fokuslah sama Tuhan. Dikatakan matamu tertuju kepada Yesus. Yesus sudah menderita, berjuang, tapi dia menang sampai akhir, menggenapi seluruh rencana. Ibu-ibu udah jelas Bu, banyak Bu aturan sama ibu-ibu. Hampir 1 pasal Bu, Amsal 31, wanita yang bijak. Katanya suruh bangun pagi-pagi Bu, rapi-rapiin rumah, urus-urus semua, kerja sampai malam juga Bu, kerja, dan tetap baik hati sama suaminya, hormat seperti kepada Tuhan. Aduh, gak gampang, tapi bisa. Amin. Kalau gak bisa, fokuslah kepada Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan mampukan saya. Tuhan, saya mau damai sejahtera di dalam rumah tangga saya. Amin. Untuk anak-anak, Alkitab sudah bilang apa Kak? Efesus 6 ayat 1, 2, 3. Ayo ke sekolah minggu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu yang di dalam, sebab haruslah demi supaya apa? Panjang umur dan berbahagia.
Iya, siapa anak-anak mau pendek umurnya aja lah? Salah, lama-lama pendek umur. Siapa? Siapa yang mau hidupnya susah sulit, susah sulit, susah sulit, susah sulit, susah sulit? Siapa anak-anak? Siapa yang mau berbahagia ditolong Tuhan? Dari kasih karunia, lepas kasih karunia, masalah sih ada, tapi jalan keluar selalu ada. Siapa? Katakan anak-anak. Sebab itu kalau cari jodoh, cek dia hormat nggak sama bapak ibunya. Kalau sama bapak ibunya aja dia nggak hormat, tinggalkan. Serius saya, karena kita bilang, sebab itu saudara yang masih punya bapak ibu, hormati bapak ibu. Walaupun bapak ibumu kuno, kolot, dan lain sebagainya, tetap hormat. Jangan nanti udah bapak ibu nggak ada baru nangis-nangis, bikin foto gede-gede, bikin apalah gede, nggak guna. Kalau mau hormat apa? Asik. Jadi ada bagian kita masing-masing. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Lakukanlah bagian kita masing-masing supaya damai sejahtera Allah apa? Ada di dalam keluarga. Oke, kita lanjutkan di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Tolong Vin. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Katakan amin. Kalau sekarang sedang lagi banyak masalah dalam keluarga, baca lagi Yeremia 29 dan lakukan. Tuhan janji akan dipulihkan keadaan kita, sehingga kita bisa bersaksi kepada banyak orang. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus sanggup. Bagian saya apa tadi? Datang berdoa kepada Tuhan, dengarkan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, tanya kehendak Tuhan segenap hati, dan lakukan firman Tuhan setiap hari. Amin. Itu saudara. Kita nggak bisa tuntut orang lain berubah. Yang bisa kita atur berubah siapa? Diri kita sendiri. Kita nggak bisa bilang suami saya nih harusnya berubah, istri saya harusnya berubah. Nggak bisa, saudara. Paradigma cara kita berpikir, fokus kita yang harus berubah. Kalau kita rasa nggak sanggup, berseru kepada Tuhan dan fokus selalu kepada kehendak Tuhan. Bagian terakhir kita lihat di kitab Lukas, ya. Suatu hari murid-murid sedang ketakutan, depresi karena ombak tinggi dan mereka mau tenggelam. Kapan? Sesudah kejadian Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus yang memberkati untuk dapat makan berapa orang? 5.000 orang. Dikatakan itu baru laki-laki aja, perempuan belum dihitung, anak-anak nggak dihitung. Jadi minimum 12.000 orang. Tapi cukup nggak makanan itu? Bahkan sisa berapa? 12 kali. Sesudah kejadian itu, Tuhan menyuruh murid-muridnya menyeberang. Orang-orang pulang, dan Tuhan Yesus ngapain? Gitu? Tidak. Matius 14 ayat 22 sampai 32.
Yesus berjalan di atas air. Sesudah ia memberi makan 5.000 orang, ia memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ngapain? Tidur. Loh, barusan saya baca. Ngapain? Berdoa. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu apa? Angin kencang yang berlawanan arah dengan perahu. Jadi kalau perahu mau ke sana, anginnya dari satu. Kira-kira jam 3 malam, gelap apa terang itu di tengah laut? Gelap banget. Datanglah Tuhan kepada mereka berjalan di atas air. Ketika muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, berseru, bilang apa? Itu hantu. Itu apa? Hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Tuhan berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu sungguh-sungguh Engkau, suruh aku datang kepadamu, berjalan juga di atas air. Lalu kata Yesus apa? Datang. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan datang ke arah Yesus. Tetapi ketika Petrus melihat sekelilingnya, melihat ada ombak yang besar dan dirasanya tiupan angin apa tadi namanya? Sakal, takutlah Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Tuhan mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, Petrus, Petrus, kau ini kurang percaya. Mengapa kau ragu-ragu kepadamu? Mengapa kau bimbang? Tuhan tangkap tangannya, Tuhan tolong dia. Lalu mereka naik ke perahu, Petrus dan Tuhan Yesus. Angin pun reda, angin kencang itu berhenti. Jadi dari pelajaran ini, satu, hidup ini berubah. Kadang ada kemenangan, mujizat, tapi kadang juga mengalami ombak yang besar, angin ribut yang besar. Hidup ini tidak selalu sama, kadang susah, kadang senang. Betul? Siapa di sini susah terus? Artinya kalau bilang susah terus, gak tahu bersyukur. Karena benar, mohon maaf, kalau kita bisa buang air kecil, buang air besar dengan lancar, itu kita harus bersyukur, saudara. Coba kita sakit gak bisa buang air kecil, air besar 3 hari, gimana? Hah? Gimana? Halo, pernah? Mau? Jadi kalau kita bisa makan, bisa minum, bisa buang air, bisa tidur, bisa beribadah, bisa melayani Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Betul? Orang di Korea Utara nggak boleh loh beribadah, nggak boleh bawa Alkitab, tidak boleh jadi Kristen, tidak boleh beragama. Ketahuan, sekeluarga besar ditangkap di penjara, termasuk bayi belum umur 2 tahun di penjara karena ketahuan mamanya punya Alkitab, padahal udah dirobek-robek kecil-kecil. Tapi hidup tidak selalu senang, ganti-ganti. Bagaimana caranya supaya kita tidak tenggelam, tidak putus asa waktu keadaan susah dan sulit? Dari pelajaran ini apa? Fokus kepada angin, masalah, ombak besar, maka kita pasti apa?
Temu? Betul? Tetapi ketika kita berseru kepada Yesus dan fokus kepadanya, dia apa? Dia tolong. Dia tolong. Kalau kita punya masalah, apa yang biasa kita lakukan? Jujur, ada yang langsung bikin status. Pusing saya. Hah? Ngapain? Ada yang langsung telepon mamanya. Tuh, jadi kalau nggak punya mama rasanya gimana? Karena biasa tempat curhat, jelek, jelek. Tapi mama paling juga bisa bilang apa? Sabar ya, sabar ya. Tapi yang paling parah bikin status itu maksudnya apa ya? Hah? Apa? Supaya apa? Oh, caper kan Efra, sorry. Caper. Cari perhatian. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi masalah? Doa, berseru sama Tuhan, dan ingat kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang Tuhan sanggup tolong saya. Itu supaya naik kelas. Kalau enggak, remedial dulu. Saudara tahu remedial apa? Ngulang terus. Nah, sekarang saya tanya, kau angkat tangan. Siapa di sini remedial dulu? Urusannya itu dulu, gak kelar-kelar, gak maju-maju gitu loh. Dari dulu TK terus, dari dulu SD dulu. Soalnya mau naik kelas? Mau. Soalnya tambah sulit tuh. Mau naik kelas? Mau. Soalnya tambah sulit. Mau naik kelas? Mau. Masalahnya tambah rumit loh. Gak mungkin dong. Soalnya 1 tambah 1 untuk anak SMA. Serius? Mau naik kelas? Mau. Hah? Amin ya Bu ya. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Buat semua orang? Hanya bagi orang yang hidup mengasihi Tuhan dan yang berjalan sesuai kehendak. Apakah itu saya dan saudara? Kalau iya, doa, menjerit sama Tuhan, dan ingat Tuhan dulu tolong saya. Sehingga iman bertumbuh melalui persekutuan yang tambah erat dengan Tuhan. Sehingga damai sejahtera ada di dalam keluarga walaupun banyak. Siapa di sini keluarganya nggak ada masalah, udah kayak di sorga? Siapa di sini keluarganya ada masalah? Ada yang gak ngangkat tuh udah di sorga ya. Tambah banyak masalah, tambah rajin. Iya, jangan masukin status, jangan caper. Tambah banyak doa. Dengan berdoa ku hadapi semua. Ingat, berseru dan fokus kepada Tuhan. Saya cuma mau cepat aja nih. Ada seorang ibu, ya, mulai dari ibu dulu, namanya Susan Wesley. Susan Wesley ini anaknya 19. Ibu saya 9 meninggal, tinggal 10. 2 anaknya, John dan Charles, itu orang besar dalam kekristenan. Yang 8 lagi semua juga maju. Susan Wesley itu tidak sekolah, karena dulu sekolah hanya untuk laki-laki.
Tapi dia diajar oleh ayah ibunya, baru umur 14-15 bisa bahasa Inggris, karena emang dia orang Inggris ya, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani, bisa bahasa Latin. Lalu dia menikah dengan pendeta ya. Anaknya berapa tadi? 19. Meninggal berapa? 9. Sedih lah kira-kira, apa biasa aja gitu? Dia ajar anaknya tiap hari. Mulai dari umur 1 tahun dia ajar baris, merapikan rumah. Dia disiplin anaknya. Suaminya bekerja melayani Tuhan dan pernah dipenjara karena satu lain kesalahan. Dia harus urus 10 anak. Dia ajarin anaknya baca, tulis, musik, berbahasa 4 bahasa itu tadi. Dia harus cari makan, urus, pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara sapi. Waktunya sama dengan kita 24 jam. Kenapa dia kuat? Karena setiap hari 2 jam dia duduk di dapurnya, dia tutup mukanya pakai serbet, tahu serbet? Dan anak-anaknya semua udah tahu itu. Jangan ribut, nanti dihajar sama mama. Dia ngapain? Doa. Nangis dia sama Tuhan. Apalagi waktu suaminya di penjara. Masalah ada? Banyak apa dikit? Kira-kira banyakan dia apa kita? Dialah 10 anak. Belum ngajari. Capek nggak ngajarin anak, Bu? Kadang murid itu udah kayak kesini ya. Tapi kan berjuang supaya anak kita pintar, betul? Hah? Belum masak, dikit-dikit lapar, dikit-dikit lapar. Belum nyuci, belum ambil ayam, pelihara ayam, belum pencet susu sapi, belum ambil makanan. Dia bisa karena 2 jam sehari dia duduk di dapur, tutup mukanya karena gak ada tempat. Rumahnya kecil. Ngapain dia? Kalau ibu mau kuat, tidak ada cara lain berseru sama Tuhan dan fokus sama Tuhan. Cepat atau lambat kita akan melihat Tuhan menolong dan mengangkat. Tambahkan imanku Tuhan, supaya jangan karena aku kurang iman maka keluargaku tidak bisa maksimal. 2 anaknya John dan Charles Wesley, pemimpin gereja Metodis dan menjadi pelayan Tuhan yang baik. Artinya hidupnya susah tapi ditolong Tuhan karena dia kuat punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Amin. Satu lagi, Nick Vujicic, tahu kan? Dia lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, umur 10 tahun pengen bunuh diri karena dibully sama teman-temannya. Umur 15 tahun mau bunuh diri lagi karena ditolak sama cewek yang dia naksir. Ya gak apa-apa ya, asal suka sama lawan jenis. Karena sekarang sukanya suka sama yang sesama jenis, nggak boleh ya. Ditolak. Dia mau bunuh diri, tapi dia punya orang tua dan gereja yang sangat mendukung. Gerejanya tidak besar, tapi sangat mendukung, dan orang tua yang mendukung. Akhirnya umur 19 tahun dia bisa mendirikan suatu yayasan, dan dia bisa berdiri. Kalau dia khotbah dia atau motivator dia dikenal, berdiri di atas. Dia bilang, saya bisa, masa saudara yang tangan dan kakinya lekang gak bisa? Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Percayalah kepadanya, masa depan Anda. Tapi bagiannya harus apa? Taat, doa sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, dan percaya Tuhan baik. Dukungan orang tua sangat penting. Dukungan keluarga rohani gereja Tuhan sangat penting. Berapa kali Nick mau bunuh diri? Tapi gak ada yang ketawain dia, gak ada yang toyong dia, bilang, iya lu gak punya kaki, gak punya tangan aja nembak cewek lu, sadar lu. Enggak.
Saudara klik di internet, dia menikah dan sudah punya anak. Dan dia masih jomblo, jangan patah hati. Nikah aja bisa, bahasa saudara enggak. Amin. Oh enggak. Kok yang jawab ya udah menikah sih? Aneh banget. Jangan asal-asal ya. Oke. Komunitas. Ini tentang dukungan orang tua dan dukungan komunitas. Dukungan orang tua dan komunitas. Hati-hati Bapak Ibu bicara sama anak, jangan mematahkan hatinya. Amin. Jangan bilang lu bego lu dablek lo, katakan yang positif. Kalau nggak bisa positif lebih baik diam. Karena omongan orang tua itu adalah doa. Dan sungguh-sungguh setia dalam komunitas. Karena komunitas itu sangat mempengaruhi. Kalau kita punya teman tukang daging, maka cepat akan lambat kita terbagian daging. Kalau teman kita orang Pontianak, dia pulang ke Pontianak, cepat atau lambat kita akan dapat oleh-oleh Pontianak. Udah benar. Jadi bertemanlah sama orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Cepat atau lambat kita dipoles juga untuk mengasihi. Ini contoh. Contoh lain. Ayo Vin, satu lagi Vin. Bapak-bapak deh. Dia pengacara. Dia orang yang mengasihi Tuhan. Dia dan keluarganya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dia orang sukses dalam pekerjaan di Chicago, Amerika. Tetapi dia mengalami banyak cobaan. Anak laki-lakinya meninggal dari demam berdarah. Tahun depannya ruko-rukonya terbakar semua dalam kebakaran hebat di Chicago. Habis itu istri dan anak-anaknya semua naik kapal arah ke Eropa. Semua meninggal kecuali istrinya. Dia tidak ikut karena tiba-tiba waktu di pelabuhan masih ada bisnis yang harus dikerjakan. Jadi istri dan keempat anak perempuannya pergi duluan. Di tengah jalan kapal tabrakan dengan kapal dan tenggelam. Hanya istrinya yang selamat dan menulis telegram, cuma saya yang selamat. Horatio menyusul dengan kapal yang tercepat ke Prancis. Dan mereka lihat sedih sekali tempat melewati di mana anaknya 4 meninggal. Dia tetap percaya dan dialah yang mengarang lagu ketika hidupku susah sengsara, namun ku percaya sungguh Tuhan penolong, Tuhan ku hiduplah, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. It is well with my soul. Dia di sini waktu susah sangat sulit, hampir mirip keadaannya seperti Ayub. Lalu mereka dikasih Tuhan lagi seorang anak dan meninggal. Kalau saudara, kalau saya mengalami seperti itu, mungkin kita sudah seperti istri Ayub, sang ahli Tuhan. Tapi dia tidak. Akhirnya dia pindah bersama istrinya ke Yerusalem dan membuka pelayanan di sana. Banyak orang Yahudi mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat melalui pengalaman pahit dan sulit Horatio ini. Dan dia meninggal sebelum umur 60 tahun, dimakamkan di tempat pemakaman Yahudi di depan tembok Yerusalem. Banyak orang mendengar Injil karena kesaksian dia. Kenapa dia nggak menyangkal Yesus? Karena dia tahu Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi kesusahan hidup bisa membuat seseorang tambah dekat erat dengan Tuhan, mengalami damai sejahtera, atau kesusahan hidup bisa membuat orang pahit hati dan menjauh dari Tuhan. Saudara pilih siapa? Saudara pilih yang kesusahan hidup tambah mengalami persekutuan yang erat dengan Tuhan dan mengalami damai sejahtera, atau kesusahan kesulitan hidup membuat saudara pahit hati, gak percaya lagi sama Tuhan? Itu pilihan. Kiranya Tuhan menolong kita melalui pembacaan firman Tuhan hari ini. Kita belajar satu, goncangan kehidupan adalah latihan iman. Katakan amin. Dan goncangan kehidupan adalah kesempatan untuk kita lebih sungguh dan banyak berdoa. Tidak satu pun kejadian dalam hidup anak-anaknya luput dari pengetahuan Tuhan, karena Tuhan penguasa alam semesta. Betul? Tuhan tahu bahkan jumlah rambut di kepala kita. Alkitab bilang Tuhan tahu. Dan doa memampukan orang memiliki pandangan yang jernih, frekuensi yang selaras dengan hikmat Tuhan. Sehingga kalau saudara pasang radio, kalau nggak pas bunyinya apa? Betul? Tambah banyak berdoa, tambah jernih. Oh Tuhan mau ini, oh Tuhan mau ini, sehingga kita tambah tahu mana kehendak Tuhan dan tidak mengendalikan diri kita sangat terbatas. Betul? Kalau kita mau tambah mengalami damai sejahtera di tengah badai, apa yang harus kita lakukan? Fokus kepada masalah. Betul? Tidak. Bukan. Fokus kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan